mohon maaf Bu, izin mengganggu waktunya sebentar karena mungkin saya sedikit ada masalah atau istilahnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oh iya, tidak apa-apa Pak Gali. Okay. Ya, ada apa memangnya? Begini Bu, mungkin masalah ya Bu. Yang pertama bukan masalah ya Bu, lebih ke saya ingin diskusi mengenai anak didik saya lah di kelas 4. Kelas 4, iya. Ya. Ada apa? Gini Bu, ada mungkin satu anak ya, satu anak, bukan mungkin ya, satu anak itu yang istilahnya saya lihat itu ketika saya suruh maju ke depan ataupun saya suruh membaca nyaring lah istilahnya Bu, dia itu sepertinya kayak ragu-ragu gitu Bu, sepertinya kayak ragu-ragu. Kemudian istilahnya kalau saya lihat selain ragu-ragu kayak takut gitu loh Bu, takut, nggak tahu kenapa kayaknya takut gitu loh. Takut entah saya apa ya, saya yang galak atau gimana, pokoknya takut. Terus kemudian ketika saya cari tahu, sebelum saya tanya anaknya, saya cari tahu dulu ke teman-temannya. Mungkin biar anaknya istilahnya mungkin takutnya bapak ini yang apa istilahnya mau galak ke saya, tidak seperti itu. Tapi saya tanya dulu ke teman-temannya. Setelah saya cari tahu, ternyata anaknya itu yang pertama dari teman-teman dulu ya Bu ya, versi teman-teman itu katanya anaknya itu kayaknya kurang lancar membaca seperti itu. Oh, jadi belum lancar membaca. Lancar membaca, untuk dari teman-temannya bilang itu, Pak, anak teman saya si A ini tidak terlalu lancar membaca gitu Bu. Terus kemudian saya tanya ke lain, tidak satu orang saja tanya ke lain, ternyata jawabannya juga sama, hampir mirip seperti. Kemudian ini tadi saya panggil anaknya, terus saya suruh maju ke depan. Anak-anak setelah pulang tadi, anak-anak pulang, terus anak itu tadi saya suruh menemui saya, terus saya nyoba benar enggak apa kata-kata teman-temannya itu, benar apa enggak anak itu bisa baca apa enggak. Terus ternyata saya coba baca, suruh baca ke depan, ternyata seperti kata anak tadi, ternyata anaknya memang nggak bisa baca. Terus ketika saya selidiki lagi, setelah saya lihat benar memang bacanya itu kurang lancar lah, intinya nggak bisa untuk huruf A, B, C dan selanjutnya bisa, cuma bacanya itu masih terputus-putus, kayak seumpama jatuh J A T U, nah itu masih J A T U, tinggal mateni H saja, itu bahasanya hanya itu nggak bisa Bu. Jadi anaknya, atau ada kata-kata ranking nya itu nggak bisa baca dia, kayak terputus rang gitu loh Bu. Ya. Seperti itu. Terus selanjutnya terus saya lihat juga dari kelas sebelumnya sepertinya juga sama, anaknya memang ada perkembangan, cuma istilahnya mentok di kelas 4 itu hanya seperti itu, padahal kan kelas 4 itu harusnya sudah bisa baca kan Bu, seperti itu. Jadi ini masalahnya ada siswa yang kelas tinggi tapi belum lancar dalam membaca ya Pak? Nggih. Oh iya. Terus kemudian Bu, setelah saya tanya juga, mungkin ini ada hubungan sama orang tua mungkin Bu juga. Kenapa? Ada apa? Bu, sepertinya ini saya juga tanya teman-temannya bagaimana keadaan waktu di rumah. Sepengetahuan anak-anak temennya maksudnya, itu anaknya kayaknya kurang perhatian. Jadi kayak contoh Bu ya, pagi hari itu kayaknya anaknya itu jarang sarapan di rumah. Contoh simpel, paling simpel. Iya. Terus yang kedua mungkin dari segi perhatian, sepertinya waktu belajar itu nggak dikontrol orang tua. Jadi orang tuanya itu saya tanya, kalau di rumah kamu belajar sama siapa? Ternyata tidak belajar sama-sama, tidak didampingi orang tua, tidak ada yang dampingi lah intinya gitu. Baik kakaknya atau mbaknya itu nggak ada. Orang tuanya juga bekerja. Kebetulan orang tuanya Bu, yang orang tua laki-laki itu sudah meninggal, jadi tinggal orang tua perempuan saja. Jadi orang tuanya sibuk, ya bisa dikatakan sibuk kerja lah Bu, gitu. Jadi bisa juga kemampuan itu tidak dipengaruhi dari faktor keluarga mungkin ya. Insya Allah itu juga termasuk itu juga, karena dukungan orang tua kan istilahnya juga penting Bu, gitu. Kemudian untuk kedepannya ini rencana apa yang hendak Bapak lakukan sehingga anak ini bisa mampu lancar membaca seperti itu Pak? Nah ini karena saya menemui Ibu, saya mungkin memohon izin ya. Rencananya saya yang awal itu yang pertama mungkin nanti setelah pulang sekolah saya tambahin jam Bu, mungkin 30 menit. Jadi membacanya itu istilahnya biar lancar. Jadi saya khusus untuk dia saja,
saya tambahi 30 menit. Insya Allah 30 menit itu cukup kalau setiap hari. Kalau nanti sumpama nanti di tengah semester kurang, ya saya tambah lagi 1 jam gitu. Seperti itu. Jadi saya kesini sekalian minta izin mungkin Bu. Mungkin izin. Jadi ada tambahan jam khusus untuk dia sepulang sekolah. Nggih. Berapa menit tadi Pak? Insya Allah kita lihat progresnya. Kalau memang 30 menit selama setengah semester bisa jalan, kalau tidak bisa saya tambah lagi 1 jam. Karena saya insya Allah ini anaknya sudah bisa baca, cuma mungkin ejanya yang kurang benar atau katakannya ya kurang lancar gitu aja. Melancarkan saja lah bahasanya gitu. Itu untuk rencana pertama. Ada lagi yang rencana yang lain untuk kedepannya Oh yang ya, mau lakukan? ada. Mungkin nanti saya panggil orang tuanya juga. Mungkin nggih Bu, solusinya yang pertama mungkin selain memperhatikan karena orang tuanya kan tunggal Bu ya. Mungkin keterbatasan waktu mungkin saya suruh ngeleskan. Dari saya ngeleskan, nanti di luar suruh ngeleskan lagi. Jadi double. Di luar jam sekolah itu. Di double gitu. Oh, begitu. Jadi double istilahnya double pengajaran. Jadi dianya waktu belajar enggak sendirian, paling enggak itulah Bu. Targetnya itu. Seperti itu. Berarti ada 2 rencana ya Pak. Yang ada pertama adanya jam tambahan khusus. Kemudian yang kedua nanti adanya komunikasi dengan pihak orang tua. Ya, komunikasi itu. Kemudian untuk rencana tambahan jam ini Pak mau dilaksanakan kapan? Secepatnya besok Bu. Soalnya ini Besok, ya? benar-benar tertinggal jauh masalahnya. Kalau tertinggalnya dekat ya seperti itu, harus cepat. Pokoknya harus secepatnya. Insya Allah besok sudah saya mulai kasih tambahan jam. Ini tadi aja saya mau nambahi, ternyata ya anaknya di rumah mau ngaji. Makanya nanti komunikasinya dengan orang tua bagaimana caranya itu. Ya, boleh Pak, boleh bisa langsung dilaksanakan besok. Untuk pelaksanaannya apakah Bapak perlu bantuan dari pihak lain, Bapak Ibu guru yang lain mungkin? Mungkin nanti saya akan minta bantuan. Sementara ini saya tangani sendiri dulu. Kalau memang sudah, sumama saya sibuk atau apa, nanti minta guru yang lain biar kita kolaborasi antara guru yang lain sama orang tua sama wali kelasnya atau guru kelas. Itu untuk rencana jam tambahannya. Untuk komunikasi dengan orang tua mau dilaksanakan kapan? Secepatnya besok juga Bu. Soal ya itu besok juga wis biar cepat selesai urusannya semuanya, biar anaknya kembali istilahnya posisinya sama atau prestasinya bisa terkejar dengan teman-temannya. Nanti ini saja ya Pak, setelah 1 bulan atau 2 bulan pelaksanaan jam tambahan, nanti dievaluasi apakah ada kemajuan atau tidak dari anak yang tadi. Ya sudah, mungkin itu boleh bisa dilaksanakan mulai besok Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin nanti kalau ada sesuatu yang perlu saya sampaikan lagi, nanti saya sampaikan ke jenengan. Itu saja saya kira.